Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asta Gilang Patria, NPM 2103011013 dari kelas D Ekonomi Syariah akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam tentang masa Khulafa ar-Rasyidin. Khulafaur ar-Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Khulafaur ar-Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, Khulafaur ar-Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinan, dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levant, Kaukasus, Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, pemimpin, atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintah, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Saidah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, kekhalifahan seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Dengan kriteria tersebut, umat Islam sepakat memilih Umar bin Khattab. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaannya dengan mengirim tentara keluar. Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalami dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Utsman bin Affan 644 sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Ali bin Abi Thalib 655 sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapat kepada negara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.